Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah panggilan Allah bukan berdasarkan kelayakan kita. Saudara, saya bacakan di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menjadi hambanya, menjadi nabi, yaitu abdi Allah. Tuhan perjanjian adalah Allah yang berdaulat. Tuhan perjanjian sangat setia dan mengasihi umatnya di tengah ketidaksetiaan. Dan Yeremia dipanggil dalam situasi yang tidak ideal karena bangsanya mengalami kondisi kemerosotan moral, bahkan menjadi panggilan yang serius untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menyatakan bahwa dia dipersiapkan untuk menyatakan penghakiman, penghukuman, bahkan pembuangan sampai masa transformasi yang akan dilakukan oleh Allah karena ketidaksetiaan umat Israel. Saudara, kita melihat bagaimana tanggapan Yeremia. Dia sadar sebagai orang muda, dia sadar akan keterbatasannya, dia tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan meyakinkan dia dan menegaskan bahwa Allah perjanjian adalah Allah yang berdaulat, yang punya kuasa untuk menetapkan dia. Bahkan sejak di dalam kandungan ibunya, dia sudah ditetapkan untuk menjadi abdi Allah, menjadi penyuara Allah, yaitu kebenaran firman yang harus disampaikan oleh umat pilihannya. Sudah dikasih Tuhan, itu juga yang pernah terjadi pada Musa yang merasa tidak layak, tidak mampu bicara. Itu juga yang menjadi pernyataan Petrus ketika dipanggil oleh Yesus mengatakan, aku orang yang berdosa, yang tidak layak, pergilah daripadaku ya Tuhan. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus, bahwa dia sadar aku yang paling berdosa. Tetapi kita melihat inilah karya kedaulatan Allah sekaligus kasih karunia Allah. Menjadi hamba Allah di dalam panggilan penuh kasih karunia yang dipercayakan oleh Yeremia adalah panggilan kita umat tebusannya. Kenapa? Karena ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, Tuhan memakai kita untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia dengan berbagai kemerosotan moral. Bahkan Tuhan berjanji menyertai kita, melindungi kita, dan juga memimpin kita lewat Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Supaya kehendak Allah dinyatakan lewat hadirnya anak-anak Tuhan yang menyuarakan kebenaran dimanapun Tuhan hadirkan. Saudara dan saya adalah abdi Allah, hamba-hamba Allah yang diberi hak istimewa di tengah tantangan zaman yang penuh dengan berbagai kejahatan dan kemerosotan moral. Di sini Tuhan tetap berdaulat untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya, supaya melalui hidup kita anak-anak Tuhan, kebenaran Allah boleh tersampaikan. Dan kita menjadi anak-anak-Nya yang terus berperan menyuarakan suara Allah, suara kenabian, di tengah-tengah karya pekerjaan kita, di tengah studi kita, bahkan lewat hidup kita sebagai gerejanya, di tengah kemerosotan moral bangsa kita. Tuhan hadirkan kita untuk menyuarakan suara kenabian, menyatakan kebenaran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Saudara, bukan karena kelayakan saudara dan saya, tetapi panggilan Allah istimewa untuk kita umat tebusannya, berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Bagian kita adalah berkata, ya Tuhan, ini hamba-Mu, kuduskanlah dan layakkanlah, pakailah untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Amin.